Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, jumpa lagi kita. Ini tanggal 17 Agustus 2022, hari kemerdekaan kita. Syukur Alhamdulillah kita menjadi bangsa merdeka. Terima kasih banyak kepada para pendahulu, para pendiri negara, para pejuang, para pahlawan. Kita jaga kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Kali ini saya melihat friend menggeliat. Jadi ini barang yang ngeri-ngeri sedapnya. Jadi saya mau lihat dulu, kita tinjau dulu apa namanya laporan keuangannya, kinerjanya terakhir. Ini dia dari Indo Premier. Kita lihat income statementnya dulu, laporan keuangannya. Ini tahun 2016, ini tahun 2021. Kita lihat penjualan yang meningkat 3,6 triliun, 4,6, 5,4, 6,9, hampir 7 triliun, 9,4, dan tahun 2021 10,4, tembus 10 triliun. Jadi jelas ada peningkatan penjualan yang menarik, 3 kali lipat kurang lebih ya, hampir 3 kali lipat dalam 6 tahun, dalam 5 tahun. Kemudian untuk semester pertama tahun ini sudah jualan 5,4 triliun. Ya, sedikit lebih baik dari tahun lalu kalau dianggap semester ini sama 10,9. Jadi penjualan kemudian kita lihat net profitnya, ini yang ekstrimnya, dari minus 1,9 triliun tahun 2016, kemudian minus 3 triliun tahun 2017, tahun berikutnya minus lagi 3,5 triliun, kemudian baru tahun 2019 berkurang menjadi 2,1 triliun, tahun 2020 berkurang lagi, kerugiannya 1,5 triliun, tahun lalu sudah makin kecil kerugiannya, setengah triliun saja, minus 435 miliar. Dan semester lalu mencetak laba positif 54,6 miliar, kecil. Tapi kita melihat satu pertumbuhan juga, pertumbuhannya dari minus pada akhirnya semester lalu positif, walaupun masih kecil. Jadi ada perjuangan yang hebat dari friend ini ya, dalam meningkatkan kinerja ini, membalikan situasi ya, dan kesabaran dia menjalani semua kerugian. Udah rugi berapa ini? Nah, kalau operating profit itu sudah positif sejak tahun lalu ya. 2021 sudah positif 247 miliar. Tetapi hutangnya besar, sehingga bunga hutangnya saja 962 miliar. Ya, nggak cukup buat nutupi bunga hutang. Jadi problem besar ada di hutang. Tapi secara operasi perusahaan kita lihat sebetulnya di tahun lalu sudah positif. Tahun ini bisa profit sekitaran 600 ya. Ini perkiraan saja. Bisa lebih bagus atau lebih jelek, mungkin lebih bagus. Masih
ini menarik ya. Bunga bank 1 triliun, tetapi net profitnya bisa 109. Jadi ada sumber lain, tidak hanya dari operation. Demikian, jadi kesimpulan dari sini, kinerja operasi membaik. Ya. Tetapi kinerja keuangan belum, karena hutang masih sangat besar. Kinerja di pasar ya bagus. Sekarang kita lihat perkara hutang ini, karena hutangnya menjadi persoalan besar. Hutangnya pada tahun 2016 adalah 16 triliun ya, jangka pendek 5 triliun, jangka panjang 11 triliun, hampir 12 triliun. Jadi ya kira-kira 17 triliun lah tahun 2016. Sekarang 31 triliun. Oh, genjot terus, naik terus ya. 10 triliun hutang jangka pendek, 21 triliun jangka panjang. Yang ngasih hutang mau ini, hebat. Jadi ada yang mau ngasih hutang begitu besar. Ya. Kita lihat hutang ini naik terus. Jangka pendek itu naik terus dari tahun 2028 kemudian jadi 9,6 triliun, jadi 10 triliun ya. Siapa ini yang ngasih hutang? Yang jangka panjang juga naik ya, 2019 8,8 triliun, ini naik jadi 17,9 triliun. Jadi ada yang ngasih utang jangka panjang 9 triliun kurang lebih, buset. Tambah lagi di sini ya, dan hidup 1 triliun. Jadi pada keadaan sulit begini ada kenaikan hutang sebesar 12 triliun lebih. Wah, ini ada semangat yang ngasih hutangnya ini. Jadi jelas dia melihat prospek, yang ngasih hutang pasti orang pinter tuh, nambah 12 triliun. Nggak mungkin. Si analisanya dalam. Kemudian ya saya kira ini satu kepercayaan yang tinggi yang diberikan oleh pihak peminjam. Ya kalau buat saya sederhana, kalau ada orang mau pinjemin, menambah pinjaman ya dalam masa susah, dalam masa rugi-rugi, mau memberikan pinjaman berapa triliun nih? Ya, dari 15 jadi 30, 15 triliun. Yang pertama itu pasti orang pinter, pihak pinter. Yang kedua uangnya banyak. Ya saya ikut percayalah bahwa prospek friend ini bagus. Itu aja toh. Masa kita lebih pintar dari orang ini, dari pihak ini. Jadi saya ikut merasa bahwa Smart Friend punya prospek yang baik. Karena yang ngasih hutang semangat. Gampang aja kan. Dari sini saya lihat, dari dua tadi saya melihat prospek jangka panjang yang baik dari Smart Friend. Tetapi saat ini memang masih jelek keuangan, kinerja keuangan. Kita lihat rasio-rasio keuangan. Ya, kalau kita lihat dulu return on earning ya, kelihatannya minus wah, dari minus 33 terus minus, tahun lalu masih minus 3,4%. Tanggung ruginya hebat ini ya, bersedia menanggung rugi tapi terus perusahaan dijalankan dengan sungguh-sungguh ya, kesan saya. Hutangnya banyak sehingga asetnya juga makin banyak. Belum kita lihat asetnya berapa. Total aset tadinya di 2016 itu 22 triliun. Sekarang sudah menjadi 44 triliun. Kurang lebih ya. 2 kali lipat.
Jadi asetnya naik 2 kali lipat dari 22,8 triliun menjadi 43,8 triliun, hampir 2 kali lipatnya. Beban hutangnya makin tinggi, kita lihat lagi tadi, ya. Bunga hutang dari 562 miliar sekarang 562 miliar sekarang 1 triliun lebih, sekitar 1 triliun ya, plus minus lah. Jadi hutang naik 2 kali lipat juga beban bunganya. Jadi ini investasi yang dilakukan dengan berani, ya, dengan beban yang besar, tetapi tentu ada perhitungannya. Jadi kembali kita lihat kembali return on asset ini, walaupun utangnya besar, tambah besar sehingga asetnya menjadi tambah besar juga, dan return atau kinerjanya terhadap aset membaik dari minus 8, minus 12, minus 14 menjadi minus 1 sekarang. Jadi jelas kita melihat harapan karena tahun lalu sudah jadi minus 1. Jadi ini jelas perusahaan padat modal. Kalau return on asetnya sudah positif, mungkin kita akan melihat sesuatu yang langkahnya akan lebih baik ke depan. Saya kira juga memang persaingan di bidang ini cukup berat juga ya. Lawannya Telkom. Tapi berarti Smartfren berhasil menemukan ceruk pasar ya. Karena ternyata tadi penjualannya meningkat terus. Entah apa ceruknya saya tidak paham, tapi dengan melawan gajah seperti Telkom ternyata penjualannya meningkat bertahap-tahap, jadi mereka punya ceruknya. Saya sendiri bukan pelanggan Smartfren, jadi nggak tahu juga. Total hutang dibandingkan dengan modal itu hutangnya 2,4 kali, jadi besar ya, besar. Kita lihat equity-nya masih ada berapa nih? Equity-nya masih besar, 12,7 triliun. Jadi, masih jauh lah dari bangkrut. Ya, kalau ruginya ini kan equity-nya 12,7 triliun. Kalau ruginya setahun sekarang, kalau udah nggak rugi ya, maka equity akan naik terus dan jauh dari bangkrut. Saya kira hebat yang dijalani oleh Smartfren, tabah, berani, tabah dan berani. Dan punya dukungan duit ya. Ya, hidup ini memang milik orang-orang yang berani dan tabah ya. Itu kesimpulan saya setelah hidup panjang ya. Orang-orang berani dan orang-orang tabah memang kualitas tangguh ya. Saya kagum melihat perjuangan Smartfren ini. Sekarang kita lihat sahamnya kemahalan nggak? Harga PBV-nya sekarang price to book value-nya 2,6 kali, 2,7 kali. Jadi harga di pasar memang lebih mahal dari nilai buku ya. Jadi pasar juga menghargai. Ini tertinggi. Sebelumnya ya 0,1. Di sini pernah 2,3, tapi kali ini price to book value-nya 2,68 kali, ini yang termahal yang pernah terjadi. Ini kalau saya lihat laporan ini ya, saya tidak melihat ini kan akhir tahun, laporan akhir tahun saja. Jadi dia diantaranya nggak muncul di sini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari kinerja keuangan ini. Menarik, ya, ada secercah harapan.
Mari kita lihat sekarang. Sebentar, tadi price book value ini udah kemahalan atau belum? Tentu harus dibandingkan dengan yang di bidang sejenis. Saya nggak tahu Telkom berapa ya. 2,68 kali. Jadi kalau teman-teman mau cek silahkan. Biasanya orang membandingkan mahal atau murahnya dengan melihat perusahaan sejenis. Ya, tapi bagi saya sih itu bukan faktor utama, jadi saya nggak periksa lah. Ya. Dan saya melihat ini satu apresiasi yang wajar ya, melihat perjuangan yang begitu hebat, bisnisnya yang memang bisnis masa depan, kepercayaan dari peminjam uang, ya, ketabahan dari pemilik. Ya. Saya juga tidak lihat ini pemiliknya ada berapa persen. Coba saya lihat sebentar di RTI. Mungkin perlu kita lihat juga. Kalau pemiliknya, kalau mayoritas mutlaknya sudah publik, saya agak ngeri. Kita lihat sebentar ya, sabar. Friend. Itu ownership-nya. Di mana P ini? Pengendalinya ada dua, Wahana Inti Nusantara dan Bali Media, total 15% dan 10%, total 25%. Oh, publik tidak banyak ya, masyarakat cuma 34%. Oh, hebat ini. Kalau masyarakatnya tidak mayoritas, itu ada harapan. Karena yang punya pasti jalanin serius ya. Ya, ini buat saya positif ya. Jadi ada pihak-pihak yang punya secara oh ini ada lagi. Lagi ada 3 pengendalinya. Global Nusa Data. Jadi pengendalinya saja ada 3 pihak. Itu total 25 tambah 15, ya 51% lebih. Oke, oke. Saya mereka nggak berantem aja. Ya, saya makin percaya pada friend secara jangka panjang. Jangka panjang ya, jangka pendek kita lihat dulu grafik. Dari jangka panjang, saya mau saham ini. Kita lihat sekarang jangka pendek. Dengan melihat grafik, kita cari kenceng kendornya. Grafik ini gunanya untuk melihat kapan kenceng, kapan kendor. Ngeri ya ayunannya. Ini pernah 300 lebih. Sekarang kalau nggak salah 110 terakhir kemarin. Ini pernah turun dari 300-an itu ke 50. Ini yang kejebak di sini, waduh. 300 turun ke 60-an. Tinggal 20%, hilang 80% ini. Yang di sini ya. Tapi ini lama dulu ya, tahun 2019. Ini COVID ya, atau COVID ini. Dimulai. Tapi sebelum COVID juga sudah jatuh, ya. Tambah lagi COVID-19. Sempat naik ke 143 sekitar bulan Agustus 2020, masih COVID. Ya, ini sih gorengan ya. Dibanting lagi ke 56, bayangin dari 140 dibanting ke 56. Lebih dari separuh ya. Aduh, kalau saya dibanting begini saya nyengir-nyengirnya asem ini. Naik lagi sama 50 dibanting lagi ke 80. Jadi ini bantingan maut ya, friend. Karena memang ini kan apa namanya sedang merugi besar ya. Nah, sekarang mulai naik lagi. Nah, pertanyaannya, apakah ini akan bantingan seperti ini lagi? Ya, kalau dibanting nggak kira-kira ini lebih tinggal dari 150, 160 lah ya.
tinggal berapa? 80, buset, separuh. Ya, tinggal separuh. Nah, apakah ini akan terjadi lagi? Ini saya nggak tahu. Siapalah yang tahu pemikiran Bandar ya, kecuali menantunya. Uh, jadi saya tertarik pada jangka panjang, tapi saya takut pada jangka pendek. Ini kesimpulannya. Lalu apa yang saya lakukan dalam situasi begini? Sebentar kita lihat dulu. Volume mulai um, awal tahun lalu ya, awal tahun lalu lah ya. Itu transaksi besar ya. Dan asing mulai masuk. Sedikit-sedikit, asing juga sedikit-sedikit mainnya ya. Iya, jadi potensi dibanting tentu tetap ada karena ini kan sudah terbukti ya bantingannya maut. Sehingga bagaimana caranya supaya kita bisa ikutan dan tidak merana waktu dibanting? Ya bagi saya sederhana. Saya masuk paket jangka panjang tapi tidak besar-besar. Artinya kalau dibanting ya saya masih geli-geli aja gitu. Tetapi kalau tiba-tiba diangkat naik ya saya masih kebagian. Itu untuk jangka panjang. Jadi saya masuk paket jangka panjang tapi sedikit ya. Prinsipnya sederhana. Kalau kita masuk sedikit, makin sedikit kita masuk, makin sabar, ya dong. Ya, makin sedikit kita lot kita, maka kita makin sabar, makin tahan banting, gitu kan. Nah di friend ini kita harus tahan banting. Kalau enggak bisa ngelamun ini ya. Tapi karena saya sangat tertarik dengan masa depan, ya, dan saya lihat usaha manajemennya luar biasa, kepercayaan peminjam juga luar biasa, equity masih banyak. Saya nggak dikit-dikit banget kayaknya, saya akan tambah lagi. Ya, tapi tetap pada ukuran yang kalau dibanting saya masih bisa enak ketawa, nyengir-nyengirnya. Jadi mungkin sekitar ukuran ya 2 atau 3 pion lah, bukan 1 pion. Ya. Mungkin sampai kuda masih mungkin ya. Ya kalau dibanting saya merem-merem aja, pura-pura nggak lihat. Demikian. Sekarang kita coba lihat, cari timing lebih tepat ya. Ini kita lihat sekarang yang harian. Kita coba lebih presisi timingnya ya. Kalau secara keuangan saya sudah jelas, secara bisnis saya sudah jelas sangat tertarik, tapi secara timing beli kita coba lebih presisi. Ini naik tajam ya berapa hari ini. Kurva merah mulai melandai, bensin ya, tenaga mulai berkurang. Di sini ada melejit lumayan ya dari 106 menuju 110 ya. 115. 10%, hampir 10%. Kemarin turun. Uh, kita harus memperkirakan bantingan nih karena ini serem ini ya, ngeri. Tapi jelas ya ada suasana yang berubah dengan positifnya keuangan ya, ada mulai positif net profitnya. Jadi yang banting juga mesti mikir-mikir ya, karena kalau dia banting habis ya diseruduk orang. Misalnya saya nih, kalau dia banting lagi ke sini, misalnya saya happy hour lah, saya beli nih, mau saya. Kita lihat ini ya, ini kalau kita tarik garis bisa ini. Pelan-pelan ya, kita akan cari duit, masih sabar. Kalau nggak sabar cari duit, wah gimana? Cuma pencet-pencet aja nggak sabar.
Kira-kira gitulah ya. Ini garis kuningnya adalah tadinya adalah resistance atau tahanan paling atas yang berhasil ditembus kira-kira 3 minggu yang lalu ya. Nah, sejak tembus ini melejit. Ini gejala biasa ya, kalau ada resistance atau tahanan atas yang kuat begini, tembus itu langsung melejit. Jauh ya melejitnya ini dari 89, 90 lah, sampai ke 110. Wow, 20 perak. Tapi secara dasar sih, kalau saya lihat tadi progres bisnis dan keuangannya, naik 20% sih belum apa-apa ya. Saya kira masih besar potensi untuk naik. Tapi ya kalau bisa nggak dibanting, ngapain kita dibanting kan? Ya oke, saya kira bolehlah saya masuk hari ini. Saya belum pernah ya masuk friend, by the way. Uh, Mungkin dulu pernah ya, nyoba-nyoba nggak tahu, saya nggak ingat. Jadi sekarang saya nggak punya. Tapi melihat ini, ya saya mau masuk. Saya kira minggu depan saya akan masuk. Mungkin 2 pion lah dulu. Kalau dibanting saya masih bisa senyum-senyum. Kalau diangkat naik ya alhamdulillah lah, rezeki walaupun masih sedikit. Rezeki itu berapa aja kita terima ya. Cuma pencet-pencet dapat duit kok. Uh, Asik berhenti beli ya di sini. Di sini mereka udah punya banyak, pintar juga nih asing nih. Sementara mereka berhenti beli, dia juga takut dibanting kelihatan. Biasanya ahli banting ini pemain lokal nih, pemain besar nih. Kalau asing kan masuk terus tuh lihat ya. Asing saya perhatikan si asing pedagang juga, tetapi time frame-nya agak panjang kalau saya lihat. Kalau lokal pendek, angkat banting, angkat banting. Jelas ini lokal punya banyak ini. Oke, saya kira seperti itu. Jadi ini ngeri-ngeri sedap, tapi saya masuk. Cuma jumlah ini masuknya itu paket panjang. Sekarang saya akan masuk paket panjang. Kalau paket pendek saya akan masuk kalau turun ke sini ya, ke putih ini nih. Kalau harga turun ke merah juga saya tambah lah, ya sedikit. Kalau ke putih saya tambah lebih banyak. Kalau ke kuning saya tambah lebih banyak lagi. Kira-kira gitulah strategi saya mengatur pendek panjang pendeknya, kencang kendornya. Ya. Menarik ini smart friend. Demikian teman-teman, agak panjang kali ini, tapi ya cuma dengerin aja kok. Ya, cari duit sih sabar. Mudah-mudahan ada rezeki di friend ini untuk jangka panjang. Selamat pagi, sehat selalu, merdeka.